Nah, kemudian kalau di kinetika, oke, reaksinya jalan nih, lambat atau cepat. Kalau dia ternyata jalan, korosinya, tapi lambat sekali, nggak masalah. Berarti itu adalah kinetika. Nah, bagaimana struktur dari inhibitor kita, struktur dari senyawa kita, itu di bab struktur yang kalian pelajari di semester 1. Nah, di semester ini kita akan fokus di termodinamika dan kinetika. Nah, untuk hari ini kita akan bahas di termodinamika. Nanti goalnya ini adalah teman-teman bisa memprediksi apakah suatu proses kimia itu jalan atau tidak, apakah di suhu tinggi dia jalan atau tidak, di suhu rendah apakah dia jalan atau tidak. Itulah tujuan dari bab termodinamika. Oke? Nah, apa saja yang kita pelajari? Ada 8 subtopik ya yang akan dibahas dalam 4 pertemuan. 3 atau 4 pertemuan. Yang pertama adalah perubahan spontan, entropi, Scon law, termodinamik, Third law, hukum ketiga, standar energi bebas, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Kita akan ngebahas 3 ini. Ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, termodinamika itu dia endingnya adalah mengetahui suatu proses itu berlangsung apa tidak. Nah, proses itu berlangsung kita sebut sebagai spontan, spontaneous. Itu artinya proses itu berlangsung. Oke. Nah, suatu proses itu dikatakan dia berlangsung jika dia bisa berjalan dengan sendirinya. Misalkan teman-teman melihat es mencair pada suhu kamar. Tanpa teman-teman bantu, es itu mencair apa tidak? Tanpa dibantu, kita biarin aja. Mencair, Pak. Mencair, Pak. Itu adalah spontan. Kamar teman-teman berantakan. Kira-kira spontan apa enggak perubahan itu? Enggak. Enggak, Pak. Tidak. Oke, nanti itu akan kita jawab di akhir perkuliahan. Oke. Atau dia tidak membutuhkan bantuan dari luar hingga selesai. Nah, ini kata penting, hingga selesai. Dia bisa jadi membutuhkan bantuan dari luar, tapi hanya sebagai pemicu saja. Itu juga tetap spontan. Misalkan kita ngebakar bensin. Bensin bisa terbakar dengan sendirinya? Kalau nggak dikasih api? Enggak, Pak. Enggak bisa, Pak. Tapi pembakaran bensin itu spontan. Kenapa? Teman-teman hanya membantu cuma di awal saja. Ya, berarti bisa jadi dia dibantu di awal, kemudian bantuannya dihilangkan, maka dia jalan dengan sendirinya. Itu tetap kita sebut sebagai spontan. Berarti proses yang spontan itu nggak harus tidak dibantu ya. Dia bisa aja dibantu, tapi cuma di awal saja. Pembakaran itu spontan. Oke, kebayang sini. Kebayang, Pak. Ada pembakaran yang nggak spontan, misalkan kalau teman-teman nanti di industri itu misalkan pirolisis. Nah, dengar istilah pirolisis? Harusnya di PTBI dibahas ya? Iya, Pak. Ada Apa itu pirolisis? proses buat biodiesel itu. Ayo, bukan biodiesel loh. Kalau biodiesel itu esterifikasi. Bioetanol. Bioetanol itu fermentasi. Ayo, nggak apa-apa, samain aja, nggak masalah. Piro itu apa? Piro. Lisis apa lisis? Pemecahan. Kalau piro? Tanpa ada oksigen. Piro itu api, kalau nggak salah. Tapi kondisi tanpa ada oksigen. Jadi pemutusan lisis dengan cara dipanaskan tanpa oksigen. Misalkan kita punya plastik. Kalau dipanaskan ada oksigen, dia jadi CO2, ya kan ya? Kalau ada oksigen. Tapi kalau dia tidak ada oksigen, misalkan plastik ini tanpa oksigen, maka dia akan menjadi senyawa-senyawa kecil.
Misalkan C8, H sekian gitu misalkan. Jadi dia putus tapi tidak ada oksigen. Nah, ini proses ini membutuhkan energi karena dia harus dipanaskan terus-terusan. Energi harus disuplai terus-terusan. Itu namanya tidak spontan. Tidak spontan. Kalau yang ini di plastik dibakar di CO2 dia spontan. Oke, kebayang bedanya. Sama-sama dipanaskan, sama-sama dibakar, tapi kalau plastik dibakar dengan ada oksigen dia spontan, kalau plastik dia di pirolisis dia tidak spontan. Jadi dia dikatakan spontan, bisa jadi dia dibantu dari luar, tapi hanya untuk pemicu saja. Nanti kalau di kinetika, kenapa dia butuh itu adalah untuk melewati energi aktivasi. Tapi nanti kita bahas di kinetika. Ya, jadi bisa jadi suatu proses itu dibantu, tapi tidak sampai akhir. Itu adalah proses spontan. Oke, di antara gambar ini, manakah yang spontan kira-kira? Yang pertama spontan nggak? Kebakaran. Ya, air jatuh ke bawah spontan apa enggak? Spontan, Pak. Spontan. Spontan, Pak. Spontan kan ya? Iya, Pak. Iya. Iya, tanpa ada Pak. bantuan. Oke, ais mencair, oke spontan kan ya? Spontan. Bikin bangunan, Enggak, Pak. Tidak Enggak spontan. spontan. Nggak spontan. ini bukan candi Prambanan yang mitologinya tumbuh sendiri kan ya? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. besi berkarat, Spontan. spontan kan ya? Spontan. Kita biarin Iya. dia berkarat kan? Iya, Pak. Iya. Air mancur, Spontan. ayo. Enggak. Mancur. Enggak spontan, Enggak Pak. spontan. Tidak. Ini Tidak spontan. teman-teman lihatnya yang mananya naiknya atau turunnya gitu. Kalau dia naiknya dia nggak spontan kan ya? Iya. Jatuh Iya. kembalinya dia. Iya. Ya, Pak. Oke. Kalau naik nggak spontan. Api kebakaran Spontan. spontan ya. Dia butuh pemicu ya, tapi hanya di awal saja. Misalkan kalau Iya. ada listrik atau putung rokok atau apa yang sering itu obat nyamuk segala macam. Tapi itu hanya pemicu saja. Oke. Nah, sekarang kebalikannya adalah proses yang tidak spontan. Jadi dia tidak bisa berlangsung dengan sendirinya. Atau dia bisa berlangsung, tapi harus dibantu terus-terusan sampai akhir. Jadi perbedaan sini. Ya, dia harus, kalaupun dia harus berlangsung, dia harus dibantu sampai akhir. Misalkan air mancur. Kalau pompanya teman-teman matikan listriknya, maka ini nggak jalan. Ya kan ya? Iya, Pak. Maka dia nggak spontan. Nah ini sekarang ini. Kamar dari rapi ke bersih. Kenapa nggak spontan? Perlu dibersihin. Iya, memerlukan orang untuk membersihkannya. Tenaga manusia. Iya kan? Oke. Kira-kira lebih mudah mana? Proses yang spontan atau nggak spontan? Yang Spontan. Spontan. Spontan kan? spontan, Pak. Jadi ini jawab menjawab nih. Lebih mudah mana? Merapikan kamar atau memberantakkan kamar? Berantakan Berantakan. Kamar. Jadi jawab ya. Berarti kamar kosan berantakan. Nah itu ada proses yang spontan. Dari berantakan menjadi rapi adalah tidak spontan. Kita butuh energi terus-terusan gitu untuk merapikan itu. Ya. Oke, ini konsep penting karena ini adalah makna fisiknya ya. Nanti perhitungan kimianya setelah ini, tapi ini makna fisiknya. Apa itu spontan? Kalau kita bilang oh reaksinya spontan, berarti bayangan kita adalah reaksi itu bisa berjalan dengan sendirinya atau kalaupun butuh bantuan cuma di awal. Kalau reaksinya nggak spontan berarti dia nggak bisa jalan dengan sendirinya atau kalau jalan dia harus terus dibantu. Misalkan dipanaskan, dikasih listrik dan seterusnya. Dan ini makna fisiknya. Biar teman-teman nanti kebayang sebenarnya kalau ada reaksi kimia, oh dia spontan. Nah itu maksudnya apa itu? Kita jangan sampai hanya oh bisa ngitung, bisa jawab dia spontan atau enggak, tapi nggak tahu sebenarnya itu apa yang terjadi. Padahal nanti itu yang paling penting dibandingkan kemampuan kita ngitung. Kemampuan kita ngitung itu bisa dipelajari, bisa dicek di buku, tapi kita memahami makna fisik dari suatu proses itu yang butuh untuk belajar terus-terusan gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membedakan suatu reaksi itu spontan atau tidak spontan? Nah, faktor pertama yang paling sering itu adalah
reaksi spontan itu umumnya adalah eksotermik. Ya, reaksi-reaksi spontan itu umumnya adalah eksotermik. Misal, apa tuh reaksi eksotermik? Masih ingat? Melepaskan Melepaskan energi. Reaksi yang melepaskan energi ke lingkungan. Di lingkungan, berarti itulah reaksi eksotermik. Jadi, reaksi spontan itu umumnya adalah reaksi yang eksotermik. Contohnya misalkan perkaratan itu adalah eksotermik. Pembakaran itu adalah eksotermik. Makanya biasanya kalau kami ya di R&D teknik material itu biasanya kalau kita mengecek suatu reaksi spontan atau enggak, biasanya kita hanya berhenti di delta H saja. Karena nanti ada satu faktor lagi agak susah dihitung secara eksperimen. Kalau delta H masih mudah secara eksperimen. Ya biasanya kita cek, oh kalau dia eksotermik kemungkinan besar dia spontan. Nah sekarang ini kasih kutip ya, many itu artinya tidak semuanya, tapi sebagian besar. Jadi sebagian besar reaksi spontan atau eksotermik. Memang ada reaksi yang dia tidak eksotermik tapi spontan. Atau sebaliknya, ada reaksi yang dia eksotermik tapi nggak spontan. Ya, jadi reaksi eksotermik itu adalah sebagian besar adalah spontan. Jadi faktor pertama adalah eksotermik. Ini karena posisi lampu, coba saya matikan lampunya. Jelas nggak ya? Gelap ya? Ini masih nggak kelihatan ya? Tulisannya masih nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Itu kelihatan. Hah? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Yang ini nggak kelihatan? Tapi Iya, kelihatan. Tapi agak kabur. kurang jelas, Pak. Rada-rada ngeblur, Pak. Ada ngeblur ya? Iya, Pak. Saya juga nggak bisa lihat tulisan itu soalnya. Oke, nantilah problem berikutnya saya coba cari posisi lagi. Oke. Jadi faktor pertama ya, itu ini coba teman-teman catat ya, faktor pertama adalah entalpi. Jadi reaksi spontan itu ada cenderung entalpinya adalah negatif atau eksotermik. Tapi ingat tidak semuanya. Berarti faktor pertama adalah entalpi. Nah, tapi ada reaksi yang dia nggak spontan, nggak eksotermik atau endotermik, tapi dia spontan. Misalkan es mencair. Es mencair itu melepas kalor atau menerima kalor? Pada suhu kamar. Menerima. Menerima, Pak. Menerima kan? Nah, kalau dia menerima kalor, harusnya dia endotermik kan? Tapi dia spontan. Ini spontan. Tapi dia delta H-nya positif. Nah, berikutnya adalah penguapan. Penguapan pada suhu kamar itu spontan apa enggak? Spontan. Pak. Spontan apa enggak? Air menguap pada suhu berapa? 100 derajat Celcius. Berapa aja, Pak? Teman Didi. Berapa aja, Pak? Oke, air menguap pada suhu berapapun. Kalau 100 itu namanya mendidih. Kalau air menguap hanya pada suhu 100 ke atas, teman-teman jemur baju nggak akan pernah kering. Ya, jadi air menguap itu spontan. Penguapan itu butuh kalor atau melepas kalor? Butuh kalor. Butuh kalor kan, makanya delta H-nya adalah positif. Keduanya endotermik, tapi prosesnya spontan. Jadi ada variabel lain selain selain entalpi yang menentukan apakah proses itu spontan atau tidak. Berarti pertama kita udah tadi yang penting adalah delta H. Kita udah bahas ya. Delta H itu mempengaruhi kespontanan. Umumnya reaksi spontan delta H-nya negatif, tapi ada banyak kasus delta H-nya positif tapi spontan. Tapi ada juga reaksi delta H-nya negatif tapi dia nggak spontan. Nanti kita bahas. Atau ini contoh, air membeku.
Delta-nya negatif atau positif? Positif, Pak. Air Positif. membeku. Kalau es Negatif. mencair positif, Negatif, air Pak. Negatif, Pak. Negatif. delta-nya negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, pada suhu kamar, air membeku spontan apa enggak? Enggak. Enggak. Enggak, Pak. Ini Enggak, Pak. bukan spontan. Berarti ada suatu kondisi juga, delta-nya negatif nih, tapi dia nggak spontan. Berarti ada delta saja nggak cukup. Ada faktor lain yang mempengaruhi kespontanan. Nanti kita akan bahas lain. Oke, sampai sini pertanyaan. Jadi kesimpulannya umumnya delta H negatif itu spontan umumnya. Tapi ada beberapa banyak kasus delta H negatif nggak spontan atau sebaliknya delta H positif spontan gitu. Karena ada variabel lain. Oke. Nah, faktor itu adalah entropi. Pernah dengar entropi sebelumnya? Di fisika? Pernah. Nah, ini kenapa tiba-tiba lompat ke situ? Oke, entropi itu apa? Entropi ini harus ada satu slide kosong nih. Nah, entropi itu ada namanya derajat ketidakteraturan. Itu adalah derajat ketidakteraturan. Ketidakteraturan. Kebaca tulisan ini. Teraturan. Jadi semakin kacau acak suatu sistem, maka semakin besar entropinya. Oke, hamusin kebayang. Kalau delta H kan hubungannya sama energi ya. Kalau entropi itu hubungannya sama seberapa acak suatu sistem. Menurut logika teman-teman, mana yang lebih disukai sistem? Acak atau teratur? Teratur. Seriusan. Teman-teman lebih suka teratur atau acak? Teratur. Gampang gini. Di kelas, ketika ada guru, sama nggak ada guru, teratur kan ya? Ketika gurunya pergi, teman-teman akan jadi semakin teratur atau semakin acak? Makin acak. Acak, Pak. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita tuh lebih senang teratur atau acak? Acak. Acak, Pak. Jadi sebenarnya di alam ini ya sudah hukum alam atau sunatullah-nya memang semua komponen itu akan lebih cenderung pada kondisi acak. Makanya itu ada peraturan itu kan buat ngatur kan ya. Kalau semuanya lebih cenderung untuk teratur, maka nggak perlu ada peraturan lagi. Kalau misalkan bayangin, kalau nggak ada lampu merah, namanya lampu merah, lampu lintas ya. Menurut teman-teman, orang akan cenderung, oh ada orang lewat dari sini dia berhenti dulu gitu, nungguin terus kemudian nyebrang gitu, atau dia akan blablas saja. Bablas aja. Ya karena ada rule di sini, aturan di sini, maka dia terpaksa untuk teratur atau dia menjadi habit untuk teratur. Tapi sebenarnya defaultnya adalah semua di alam ini akan cenderung menuju ke tidak teraturan. Nah itu nanti itu akan dibahas di hukum kedua termodinamika. Tapi secara gitu. Dan ada namanya besaran derajat tidak teratur disebut sebagai entropi. Oke. Kalau entalpi hubungan sama energi, kalau entropi hubungan sama tidak teraturan. Jadi perubahan di alam, perubahan itu nanti akan diproses hubungannya sama entalpi. Yang kedua hubungannya sama entropi. Tadi entalpi dia lebih suka melepas energi ya. Jadi dia akan melepas energi, delta H-nya negatif. Entropi dia akan cenderung lebih suka menjadi acak. Ya. Jadi ada dua sekarang nih. Energinya negatif sama dia menjadi semakin acak. Kayak misalkan ini. Kita tadi waktu kita bahas mana lebih spontan? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. 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 Kita bahas ini spontan jika ke
kanan, betul kan ya? Apa yang beda dari kedua ini? Yang satu teratur, yang satu berantakan. Yang A teratur, yang B acak. Ini lebih acak ya. Ini teratur. Nah, semakin acak, maka entropinya semakin besar. Maka entropi itu simbolnya S. Saya nggak tahu kenapa dikasih S gitu ya. Jadi di acak ini dia S-nya akan besar. Di S ini, di yang B, dia S-nya akan kecil. Oke, lihat kebayang sampai sini. Intinya Bayang, Pak. semakin Bayang, acak, Pak. dia semakin cenderung spontan. Nah, sekarang kalau kita tanya perubahannya positif atau negatif? Entropinya. Negatif. Oke, kalau delta S, berarti S-nya B dikurangi S-nya A kan ya? Akhir dikurangi awal kan? Selalu gitu kan? Iya, Pak. Positif atau negatif? Tebak aja. Positif. Kenapa positif? Kenapa nggak negatif? Yang di kanan lebih besar. Oke, yang di kanan lebih besar ya. Kalian kalau ditanya dengan pertanyaan yang berlawanan dengan jawaban kalian, kalian jangan sampai ragu ya. Itu sesuatu yang umum nanti kalau teman-teman akan hadapi gitu. Ya. Jadi karena ini lebih besar, jadi kurangnya lebih kecil, sesuatu yang lebih kecil otomatis dia positif. Ya, maka perubahan tuh dia cenderung pengen delta S-nya adalah positif. Ya, berarti perubahan spontan entalpinya negatif, entropinya adalah positif. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini sedikit lah. Entropi adalah fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu berarti dia hanya dipengaruhi oleh akhir dan awal gitu. Jadi misalnya kita punya A ke B, B ke C, C ke D, maka S delta S total adalah S-nya si D dikurangi S-nya si A. Akhir dikurangi oleh awal. Ya, berarti kita nggak ada kebalikannya, namanya fungsi apa? Kebalikan fungsi keadaan. State function itu fungsi keadaan. Intinya fungsi keadaan. Kebalikannya namanya fungsi proses. Berarti dia dipengaruhi oleh proses. Ini udah dibahas kan ya di semester lalu, fungsi keadaan itu apa? Berarti saya nggak perlu bahas lagi kan ya. Jadi delta S itu adalah S akhir dikurangi S awal. Kalau reaksi kimia, misalkan dari reaktan menjadi produk, maka delta S-nya adalah S produk dikurangi S reaktan. Akhir dikurangi awal selalu. Oke, ada pertanyaan? Nah, enaknya delta S, kalau delta H, kita tuh kadang agak susah untuk menebak hasilnya. Kalau delta S, kita bisa menebak apakah dia positif atau negatif. Kalau dia menjadi semakin acak, delta S-nya positif atau negatif. Positif. Kalau dia menjadi semakin teratur, maka delta S-nya Negatif. Oke, saya kasih reaksi. Saya belum mengajarkan ini, tapi teman-teman saya harusnya udah mulai agak ada intuisi terkait ini. Saya memanaskan kalsium karbonat menjadi kalsium oksida. Ini biasanya terjadi di proses pembuatan semen atau pembuatan batu kapur, pembakaran batu kapur. Oke. Menurut teman-teman, delta S-nya positif negatif? Positif, Pak. Positif. Kenapa positif? Positif, Pak. Karena reaksinya jadi semakin acak. Oke. Di sini dia menghasilkan gas.
gas itu lebih acak atau lebih teratur dibandingkan padatan? Lebih acak. Acak. Maka ini akan lebih acak. Maka delta S-nya adalah positif. Jadi secara entropi dia cenderung spontan apa enggak? Enggak, Pak. Entropi. Spontan. Iya, Spontan. Secara entropi dia akan cenderung spontan. Spontan. Tapi nanti kalau kita bahas secara entalpi dia positif juga. Nanti kita nggak bahas sekarang. Jadi secara ini dia nggak spontan. Tapi secara ini dia spontan. Nah ini nanti ada satu variabel lagi akan berperan. Ya, oke. Nanti kita bahas itu. Tapi dari tanda itu teman-teman udah bisa prediksi ya. Secara entropi dia lebih acak produknya, maka delta S-nya adalah positif. Oke. Nah, sekarang faktor-faktor mempengaruhi entropi. Volume. Menurut teman-teman, volume kalau besar sama kecil lebih acak mana? Besar. Besar. Besar kan? Karena kalau besar, misalkan teman-teman berada di kelas kecil sama kelas yang segede gini. Nah, diisi 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan paling kesempatan bergerak kan terbatas ya. Kalau ini kan bisa di pojok sini, di pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok dan seterusnya. Maka semakin besar volume, maka entropi juga akan semakin besar. Oke, kita gunakan logika aja kalau di sini entropi itu, ya. Nggak harus dihafalin, nggak perlu. Ini logika aja. Oh, kalau semakin acak maka dia semakin besar. Oke, suhu. Teman-teman, nah sekarang begini. Ada yang pernah ke gunung nggak? Nah, Nggak ada yang pernah gunung. Kenapa? kenapa? Teman-teman bayangin di Jakarta dengan suhu Jakarta itu berapa suhunya? 30 kayaknya ya. Nah, dengan teman-teman berada di Lembang. Ada orang Bandung di sini? Ada, Pak. Nah, Lembang itu kalau malam itu suhunya mungkin sekitar 16-15 loh. 18. Mungkin segini. Oke. Apa yang teman-teman lakukan kalau di Lembang dengan suhu misalkan 10 lah? Biasanya karena dingin banget, kita akan lebih senang, lebih malas untuk keluar, terus lebih pengen masuk selimut, lebih sedikit bergerak biasanya. Benar nggak? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau panas, kita nggak suka masuk selimut, gerah kan ya? Kita pengennya kipas-kipas, cari AC. Kalau nggak ada AC ya pengennya cari sirkulasi udara yang bagus gitu. Jadi manusia pun kalau semakin tinggi suhu maka dia akan cenderung semakin aktif. Makanya kalau kemarin saya di winter sampai -20 tuh ya saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma ngedok aja di kosan. Gitu. Nah, molekul juga sama. Ketika molekul itu suhunya rendah, dia akan cenderung diem. Cenderung diem itu nggak diem ya, molekul itu bergerak, bergetar segala macam, tapi dia cenderung lebih lambat. Ketika suhunya tinggi, dia akan cenderung bergerak lebih cepat. Dan itu adalah suatu sudah menjadi hukum alam sunatullah bahwa semakin tinggi suhu maka gerakan molekul akan semakin besar. Jadi itu suatu yang udah common ya, bahwa semakin tinggi suhu pergerakan molekul, pergerakan atom itu akan semakin besar. Gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman antara suhu rendah, ini rendah ya, satu rendah dan suhu tinggi, mana lebih acak? Suhu tinggi. Ya, suhu tinggi ya. Jadi semakin tinggi suhu, maka dia akan semakin acak molekulnya. Entropinya kira-kira lebih tinggi mana?
Entropinya semakin besar, Kak. Semakin tinggi. Delta S-nya juga akan naik. Seperti itu. Nah, faktor suhu ini faktor yang sangat penting ya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut nanti di setelah hukum kedua. Jadi faktor suhu itu penting. Jadi semakin tinggi suhu, maka molekul akan bergerak semakin acak. Oke, wujud zat sekarang. Tadi udah kita bahas. Wujud zat yang kita pelajari biasanya cuma 3 ya. Solid, liquid, sama Gas. ya. Ada satu lagi wujud yang kita nggak bahas, namanya plasma. Ya, itu menarik. Di tempat kami itu dipakai buat proses semikonduktor. Plasma itu dia kayak gas, tapi dia itu viskositasnya kayak cairan. Dan elektron sama elektronnya keluar. Berarti dia yang unik lah, makanya agak susah dijelaskan. Solid itu adalah kondisi paling teratur, ya kan ya. Liquid udah mulai ini paling teratur, ini agak teratur. Kalau ini dia gas tuh acak. Oke. Jadi secara entropi yang paling rendah entropinya mana? Solid. Solid, Pak. Solid kan? Yang paling rendah karena dia paling teratur. Sedangkan kalau gas dia paling tinggi karena dia paling acak. Itu aja sebenarnya. Oke, ini atas ini penjelasan lah, bla 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 bla. Tapi intinya polanya adalah semakin dia acak, dia akan semakin tinggi entropinya. Gas itu paling acak. Jadi kalau ada proses-proses yang menghasilkan gas, maka dia akan entropinya akan naik. Proses-proses yang gas itu berkurang, maka entropinya akan turun. Dan yang penting di sini, keacakan gas itu jauh lebih besar dibandingkan entropi padat dan liquid. Berarti kalau saya tulis S-nya solid itu akan lebih kecil dibandingkan S-nya liquid. Benar kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Keduanya ini jauh lebih kecil dibandingkan S-nya gas. Berarti biasanya kalau ada gas, solid dan liquid itu entropinya bisa diabaikan. Biasanya. Ya. Dia solid dan liquid menjadi penting kalau gasnya nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Apa? Silakan. Nggak ada. Tadi Belum ada, Pak. kalau kalian ini kalian bisa chat juga nggak apa-apa. Kalau misalkan malu Pak, saya bertanya gitu, terus nggak apa-apa, chat aja nanti saya. Atau kalau baru kepikiran nanti setelah aku lihat, tanya aja di grup nanti kita bisa bahas di situ. Oke, sekarang jumlah terakhir ya. Ini gunakan common sense semua ya. Jadi nggak usah dapat faktor-faktor pengentropi 1, volume 2, nggak perlu. Gunakan common sense. Ya. Menurut teman-teman, lebih mudah mana mengatur orang kalau jumlahnya cuma 2 orang sama 100 orang? 2 orang, Pak. 2 orang, Pak. 2 orang. Lebih mudah kan ya? Berarti lebih acak mana? 2 orang atau 100 orang? 2 orang. 2 orang. Lebih acak mana? Lebih acak mana? 100 Lebih acak 100 orang. orang, Pak. 2 orang lebih teratur. Berarti saya nggak perlu jelaskan lagi kan ya? Berarti semakin banyak jumlah partikel, maka entropi akan semakin tinggi. Gunakan common sense semuanya. Suhu, kenapa wujud zat, itu common sense semua. Nah, yang paling penting ya, ketika teman-teman belajar apapun itu, mau kimia, fidas, nanti pelajaran yang lain, yang kita develop itu adalah bukan detail dari materi, tapi kita mendapatkan namanya common sense atau intuisi nanti. Itu penting sekali. Nanti apalagi kalau teman-teman nanti lintas bidang, habis dari kimia saya mau pindah ke manajemen gitu. Ada teman saya juga banyak seperti itu. S1-nya kimia, S2-nya manajemen.
Tapi yang penting itu common sense jalan. Gitu. Common sense itu dan intuisi itu jalan. Nah, itu dibangun sebenarnya develop sebenarnya di pelajaran-pelajaran terutama di sains dan engineering. Makanya banyak lulusan engineering S2-nya itu adalah di sosial, di manajemen terutama. Karena biasanya kalau bekerja kan tuntutan pekerjaannya untuk S2-nya manajemen. Tapi mereka bisa mengikuti dengan baik karena common sense jalan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang giliran kalian. Mana yang entropinya naik? Saya ambil minum dulu. Ya, saya kasih waktu 1 menit lah. Dilihat dulu. Nanti kita jawab. Oke, yang pertama, entropinya naik apa turun? Halo? Tiba-tiba diam. Saya sebut nama aja ya. Turun, Pak. Saya sebut nama. Turun. Arliani. Ada Arliani? Ada, Pak. Naik apa turun? Uap air Turun, menjadi Pak. liquid. Kenapa dia turun? Turun. Karena uap air itu kan gas jadi cair. Karena cair lebih teratur. Jadi entropinya kecil. Oke, sip. Terima kasih. Gitu, Pak. Oke, sip. Udah benar ya. Berarti ini entropinya adalah turun. Delta S-nya turun. Oke. Wahyu. Ada? Wahyu? Oke. Ada, Pak. Wahyu. Es kering, karbon dioksida menyublim. Entropinya naik atau turun? Naik. Oke, menyublim itu proses apa? Menyublim. Padat jadi gas. Oke, padat menjadi gas. Kenapa entropinya naik? Karena gas lebih tidak teratur. Oke, itu simpel ya. Nggak usah grogi. Delta S-nya. Nah, liquefying helium gas. Mencairkan gas helium. Zidan. Ada Zidan? Ada, Pak. Oke. Naik apa turun? Mencairkan gas helium? Turun, Pak. Alasannya sama dengan alasan nomor A ya? Ya, Pak. Nah ini, protein terbentuk, pembentukan protein dari asam amino. Nada sifa, kusuma kan ya? Gimana? Nada sifa? Naik ya, Pak. Oke, sekarang kita lihat protein itu dia molekulnya satu buah biasanya, tapi isinya banyak. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asam amino itu satu-satu gini. Nah, prosesnya seperti ini. Dari asam amino menjadi protein. Kira-kira entropinya dia semakin acak atau semakin teratur? Ya, dari bawah ke atas. Teratur atau acak?
Teratur. Teratur ya. Kalau teratur entropinya naik apa turun? Turun. Turun. Oke, delta S-nya turun. Ya. Oke, mungkin sebagian nggak familiar protein itu maksudnya strukturnya kayak gimana gitu, asal usulnya gimana. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang kalau kita tahu gambarannya kan dari sini langsung kelihatan ya. Ini acak, ini teratur, otomatis dia entropinya turun. Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini tambah ini lagi. Bentar. Oke. Manakah yang entropinya turun? Kita coba bareng aja ya. Air membeku. Turun apa naik? Turun. Turun. Isopropanol mengembun. Mengembun itu gas ke cair. Naik. Turun. 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 Ini gas ke cair. Oh, Jadi entropinya turun. Turun. ini juga entropinya turun. Turun. Metanol mendingin. Ayo, mendingin berarti suhu tinggi ke suhu rendah. Turun, Pak. Turun. Turun, Pak. Delta S adalah turun. Turun. Karena suhu tinggi delta S lebih besar kan ya. Iya. Karbon dioksida gas ke padat. Dari gas ke padat. Turun. Delta S-nya juga. Ini dari gas ke padat. Ya. Jadi jawabannya E ya. Semuanya entropinya turun. Oke, gampang kan ya? Kalau TS gini gampang kan ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke entropi untuk reaksi kimia. Nah, di sini kita kita bisa menebak reaksi entropi itu naik atau turun dengan melihat apakah reaksi itu menjadi semakin acak atau tidak. Nah, sekarang pertama, jika reaksinya nggak ada gas. Kenapa kita pisahkan gas? Tadi saya sempat bahas, entropi padat itu lebih kecil dibandingkan entropi liquid. Tapi gas itu lebih besar lagi dari keduanya. Jauh lebih besar. Berarti kalau ada gas, maka ini diabaikan. Solid dan liquid. Kalau nggak ada gas, maka kita baru lihat solid dan liquid. Dan kita juga ingat tadi, semakin banyak jumlah zat, entropinya naik apa turun? Semakin banyak jumlah zat, delta S-nya akan naik. Jadi kalau ada reaksi kimia, jumlah zatnya makin besar, maka entropinya akan naik. Ya, kayak ini cuma matematik lah. Produk jumlah zat produk bukan jumlah zat reaktan. Kalau jumlah zat produknya lebih banyak, delta N-nya positif, gitu kan ya. Entropinya naik. Kalau jumlah produknya lebih sedikit, maka entropinya akan turun, delta N-nya negatif. Ini hanya berlaku jika tidak ada Pak, ke mute ya, Pak. Oke, tadi putus sendiri ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, putus. Tapi tanaman otomatis masuk lagi kan tadi? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita di sini. Jadi ini pasti berdua ya. Entropi gas itu jauh lebih besar dibandingkan solid dan liquid. Sehingga kalau ada gas, ini bisa diabaikan. Kedua, jumlah zat makin besar, maka entropinya akan naik. Jadi kalau ada reaksi kimia, kalau gasnya nggak ada, jumlah produknya lebih banyak, maka entropinya akan naik. Kalau misalkan dia jumlah zatnya berkurang, maka entropinya akan turun. Misalkan kita punya reaksi ini deh. Ini biasanya terjadi di
proses semikonduktor, kita punya silikon dioksida padat, terus kita kasih aluminium, maka sebagian terjadi reaksi, jadi Al2O3 terbentuk lapisan aluminium ini sama terbentuk silikon. Ini padat semuanya. Ini belum setara ya. Ini 2, ini 3. Ini masih belum setara. Ini 3, oh masih belum. Ini 6. Ini 2. Ini 4. Ini 6. Oke, kelihatan? 6 SiO2. Kok nggak setara ya? 6 SiO2, 4 Al, ini O-nya 12. Ini O-nya 6 ya? Oke, anggap aja gini ya. Nanti kita startkan lain waktu. Oke, menurut teman-teman reaksi ini entropinya naik atau turun? Oke, kita cek. Di reaksi ada berapa banyak jumlah zatnya? Jumlah zat, jumlah reaktan. Dua. Ada 2, Pak. Bukan 2. Ada 6 SiO2, 6. Ada 4 Al, ada 10. Oke, di produk ada berapa? 8. Ada 2 ditambah 6, 8. Oke, menurut logika common sense yang sudah kita pelajari sebelumnya, entropinya naik atau turun? Dia menjadi acak atau enggak acak? Acak atau teratur? Teratur. Dia menjadi semakin teratur. Maka entropinya adalah delta S-nya turun atau negatif. Ya, ini hanya prediksi ya. Nanti idealnya adalah data ya. Entropi SiO2 berapa, Al berapa, Al2O3 berapa. Bisa jadi salah. Ya, karena kita nganggap semuanya entropinya sama gitu, tapi itu adalah common sense aja dulu di awal, nggak masalah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti ada latihan soal di belakangnya. Nah, ini kita ketutupan ya. Oke, ini kalian bisa baca tulisan ini nggak? Reaksi melibatkan gas. Karena gas itu jauh lebih besar dibandingkan yang lain, maka kalau ada gas, maka hanya yang gasnya aja yang dipertimbangkan. Jika gas produk lebih banyak, maka dia menjadi makin acak kan ya, maka dia entropinya positif. Jika gas produk lebih sedikit atau bahkan nggak ada, maka dia lebih teratur, maka entropinya adalah negatif. Gitu aja, sama aja. Ya, bedanya kalau ini kita pakai semuanya, tapi kalau ada gas, maka kita hanya melihat yang gas. Nah, ini misalkan. Ini misalkan. Ini gas semuanya. Entropinya naik apa turun? Kalau lihat reaksi ini. Di produk ada berapa? Turun. Di produk ada 4 ya? 4, Pak. 1N2, 3H2. Kok di produk? Di reaktan, sorry. Di reaktan, iya, Pak. Di produk Ada 2. Di produk ada Ada 2. 2. Dari 4 ke 2. Dia semakin teratur. Ya, maka dia entropinya negatif atau berkurang. Nah, gampangnya gini. Ini secara fisik ya. Kita punya 3 banyakan, terus kemudian kita punya yang 2, dia akan bergabung. Nah, ini secara fisiknya. Ya. Awalnya acak, dia menjadi teratur. Nah, ini. Entropinya naik atau turun? Coba telaah dulu wujudnya. Naik. Naik, Pak. Baik. Oke, apa yang kita pertimbangkan pertama kali? Gas.
Gas. Gas. Wujud. Wujudnya gas. Berarti abaikan ini, abaikan ini, abaikan ini, abaikan ini. Awalnya gas di sini 0. Ya kan ya? Terus gas di produk ada Ada 1. 1. Berarti semakin acak. Belajar. Maka delta S-nya. Semakin besar. Oke, yang bawah. Naik, Pak. Naik. Ini gas semua Naik, ya. Pak. Gas semua awalnya 2 menjadi 6. Lima. Maka delta S-nya 5 ya, sorry. Positif. Oke, ini. Naik, Pak. Ayo. Ada gas kah di sini? Enggak ada. Nggak ada. Oke, Nggak berarti ada. kita lihat yang lain. Ini ada berapa jumlah zatnya? 2. Dua. Wah, ini Turun, ada Pak, berarti. 1. 1. Tuh. Delta S-nya Turun. Negatif. turun. Ingat, semakin banyak jumlah zat, dia semakin acak. Semakin sedikit jumlah zat, dia akan semakin teratur. Ya. Oke. Nah, berarti kita udah mendapatkan 2 variabel nih. Ada yang kita udah bahas tadi. Kita kembali ke topik utama, itu adalah kespontanan. Ya. Kita udah tahu bahwa delta H, dia spontan jika delta H-nya cenderung negatif. Delta S-nya cenderung positif. Ya kan ya? Iya, Pak. Oke. Dan kalau ada reaksi kimia, delta H-nya negatif, delta S-nya positif, enak, nggak ada masalah. Dia pasti spontan ya. Atau reaksi kimia, delta H-nya positif, delta S-nya negatif. Dia akan cenderung nggak spontan. Selesai kan? Yang jadi masalah adalah kalau ada reaksi kimia, delta H-nya negatif, delta S-nya negatif. Yang delta H-nya pengen spontan, yang delta S-nya pengen nggak spontan. Atau sebaliknya, delta H-nya positif pengen nggak spontan, delta S-nya positif. Dia pengen spontan. Dan banyak sekali reaksi kimia tipe itu. Lebih banyak daripada yang dua-duanya spontan atau dua-duanya nggak spontan. Sebagian besar reaksi kimia adalah kalau delta hanya spontan, delta S-nya nggak spontan. Kalau delta hanya nggak spontan, delta S-nya spontan. Itu sebagian besar reaksi kimia. Oke, kita buat contoh. Nah ini, S mencair. Pada suhu kamar, S mencair kan ya? Jadi kalau saya tulis reaksinya, H2O solid solid ya, menjadi H2O liquid. Pada suhu kamar, delta spontan apa enggak? S mencair. Menurut pengamatan sehari-hari aja. Spontan. Spontan. Oke. Pada suhu minus, misalkan teman-teman masukkan ke refrigerator itu suhunya minus 20. Kulkas yang bagian atas ya. Kulkas kan ada 2 bagian, ada refrigerator, ada freezer, ada refrigerator. Refrigerator yang 4 derajat, yang freezer itu yang minus. Di bagian freezer, anggap aja minus 25, es mencair spontan apa enggak? Di dalam freezer. Oke, di dalam kulkas lah bahasanya. Es mencair spontan apa enggak? Teman-teman pernah melihat es Tidak. mencair di dalam kulkas? Tidak spontan. Tidak, Pak. Tidak kan ya? Tidak, Pak. Iya. Nah, ini yang jadi masalah, ini yang jadi challenge-nya di sini. Ternyata reaksi yang sama spontan itu bisa berubah ketika suhunya berubah. Ya kan? Ini yang berubah kan suhu ya. Oke, kalau kita telah A di sini. Reaksi ini delta H-nya positif atau negatif? S mencair. Padat ke cairan, lebih positif atau negatif? Tadi udah kita Positif, bahas. Pak. S
mencair? Negatif. 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 Oke, kalau teman-teman bingung, saya tambahin lagi setahap sini ya. Air menguap. Ini harusnya bisa ketebak nih. Positif atau negatif? Positif. 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 Berarti es mencair juga Positif. positif. Ya. Oke. Nggak spontan kan? Ini cenderung nggak spontan kan ya? Tidak spontan. Oke, sekarang delta S-nya. Mana lebih teratur? Air atau es? S. S. Es. Berarti lebih acak air kan ya? Maka delta S-nya naik apa turun? Naik, Pak. Naik. Nah, Naik, ini. Pak. Naik, Pak. Maka ini spontan kan? Nah, ini yang saya bilang tadi. Banyak proses seperti ini. Kalau kita melihat delta H-nya nggak spontan, tapi kita lihat S-nya spontan. Nanti sebaliknya, kalau kita lihat delta H-nya spontan, tapi delta S-nya nggak spontan. Itu banyak sekali proses seperti ini. Dan proses seperti ini, dia bisa berubah. Dia ada kondisi menjadi spontan, ada kondisi nggak spontan, tergantung pada namanya suhu. Maka ada 3 faktor sekarang untuk spontanan. Delta H, delta S, dan suhu. Nah, itu proses penting di termodinamika. Delta H, delta S, dan suhu. Ada reaksi-reaksi yang di suhu kamar itu nggak jalan, nggak spontan, tapi dia baru spontan ketika dipanaskan. Ada reaksi-reaksi yang dia di suhu kamar itu spontan, tapi ketika dipanaskan dia nggak spontan. Misalkan paling gampang adalah air membeku. Kalau kita panaskan, air membeku itu spontan apa enggak? Pernah nggak teman-teman manasin air, tiba-tiba membeku gitu? Enggak, Pak. Enggak pernah. Kan? Seperti itu. Tapi kalau kita dinginkan, air membeku itu cenderung akan spontan. Seperti itu. Dan ini ya, spontan itu, ini proses garis bawah ya, spontan itu menunjukkan ia terjadi, ya, tapi sama sekali tidak membahas cepat atau lambat. Jadi jangan bayangin spontan itu cepat ya. Tidak membahas dia cepat atau bisa jadi reaksi itu spontan, tapi kita nggak mengamati itu terjadi karena saking lambatnya. Saya kasih contoh, misalkan ada reaksi dari karbon karbon intan menjadi karbon grafit. Jadi karbon itu di alam ada beberapa jenis, ada namanya intan, ada namanya grafit, ada yang lain, ya. Yang paling stabil itu grafit. Berarti sebenarnya intan ke grafit itu dia reaksinya spontan. Jadi sebenarnya secara termodinamika reaksi ini terjadi. Teman-teman pernah melihat nggak intan berubah menjadi grafit? Ada yang pakai kalung intan gitu, tiba-tiba besoknya jadi hitam gitu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak pernah kan? Bahkan kalaupun ada, meskipun kita nggak megang intan sekalipun, pasti banyak beritanya nggak pernah ada. Tapi secara termodinamika dia terjadi. Jadi dia termodinamika hanya menunjukkan dia terjadi atau tidak. Seberapa lama? Ya, itu bukan pembahasan termodinamika. Nanti kita akan bahas di kinetika. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, ini ya. Jadi ini saya tekankan lagi. Termodinamika hanya fokus reaksi itu terjadi atau tidak. Makanya biasanya termodinamika saja itu nggak cukup. Kita nanti akan membahas juga di kinetika. Oh, terjadi, tapi harus suhu tinggi. Nah, yang masalahnya ketemu ini masih simpel ya. Nanti kita akan agak problem kalau ada reaksi dia terjadi pada suhu rendah, nggak terjadi pada suhu tinggi, tapi dia reaksinya lambat. Dia harus dipanaskan. Nah, kita dipanaskan reaksinya nggak spontan. Nah, itu akan lebih complicated nanti.
Maka nanti itulah pentingnya teknologi katalis. Nanti kita bahas di kinetika. Oke, insya Allah. Nah, sekarang kita udah ada 3 faktor nih. Delta H energi, kalau negatif dia spontan. Delta S entropi, kalau positif dia spontan. Delta H suhu, yang kita tahu dia berpengaruh, tapi kita nggak tahu di mana dia berpengaruhnya. Ya kan? Kalau delta H kan jelas nih, negatif spontan. Delta S positif spontan, tapi suhu kan nggak jelas di sini kan ya. Yang penting dia berpengaruh aja. Nah, kita masuk ke konsep penting namanya hukum kedua termodinamika. Ya, kan ada yang bertanya tadi? Oke, kalau nggak ada, hukum kedua termodinamika. Hukum 1 apa? Tuh ada hukum 2, ada hukum pertama kan? Halo? Ada yang masih ingat hukum ke-1? Saya sebut nama lah. Iren, Missy, Amelia. Ada? Iren? 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 Wow. Oke. Angelina Sinaga, ada? Ada, Pak. Oke, masih ingat hukum ke-1? Hukum ke-1. Kan kita bahas hukum kedua ya. Berarti kan ada hukum ke-1 ya. Oke, kalau teman-teman atau ada yang ingat hukum ke-1 apa? Enggak apa-apa. Yang energi kekal, Pak. Yang Energi tidak dapat Energinya kekal, Pak. jadi hukum ke-1 itu kita sebut sebagai dia konservasi energi. Berarti energi itu adalah conserve. Conserve itu kalau kita energi itu hanya bisa berubah. Ya, itu adalah conserve. Secara pengamatan kita, energi itu tetap. Ya, itu adalah conserve. Misalkan kalau ada yang melepaskan, berarti ada yang menerima dan jumlahnya sama. Itu menjadi konsep delta H negatif. Kalau lepas, kalau terima, itulah di konservasi energi. Oke, hukum kedua termodinamika. Nah, apa ini proses hukumnya? Jika proses itu berlangsung, maka total entropi alam semesta negatif. Naik. Ini ada banyak sekali cara menyampaikan hukum kedua. Ya. Oke, sambil definisi aja yang tadi kita bahas. Oke. Hukum kedua ini kita bisa sebutkan dalam bahasa lain adalah proses di alam itu akan cenderung menaikkan entropi. Jadi proses spontan di alam, proses spontan itu akan menaikkan entropi alam semesta. Kenapa? Kita udah bahas tadi. Proses di alam ini cenderung bahwa reaksi itu di alam ini cenderung menuju ke ketidakteraturan, menuju keacakan. Ya kan? Kita udah bahas kan ya. Berarti kalau ada reaksi kimia terjadi, ada perubahan terjadi, itu berarti di alam semesta ini menjadi semakin tidak acak. Menjadi semakin acak. Berarti kalau misalkan gampang gini, teman-teman berantak kamar kosan dari rapi ke bersih, ke acak. Ya, ini entropi alam semesta itu naik. Berarti teman-teman memberantakan kosan teman-teman, itu entropi alam semesta naik. Kenapa ya? Karena entropinya naik kan di sini kan ya, dari awalnya rapi menjadi acak. Bener ya? Kebayang sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Sebaliknya, tuh saya mau merapikan kamar itu. Udah teman-teman rapikan. Misalkan ini awalnya acak jadi
rapi. Proses ini nggak bisa jalan dengan sendirinya kan ya? Maka teman-teman rapikan sendiri, rapikan, bla bla bla, rapikan. Sehingga jadinya spontan kan, karena ada bantuan dari luar kan, ada teman-teman rapikan itu kan, ada delta H lah bahasanya itu, ya, ada energi yang keluar negatif, sehingga spontan. Delta S-nya, delta S sistem teman-teman negatif kan ya, karena dari acak menjadi rapi ya. Teratur. Tapi delta Iya, Pak. S total alam semesta itu juga akan Turun. naik. Pokoknya kalau ada proses yang jalan di dunia ini gampangnya, maka delta S alam semesta akan naik. Jadi delta S alam semesta itu semakin lama semakin naik, semakin naik menuju ke ketidakteraturan. Meskipun entropinya bisa jadi positif ya, negatif ya di sistem kecil, tapi berarti gampang gini, ketika teman-teman merapikan kosan, teman-teman membuat entropi kosan teman-teman berkurang, tapi di saat yang bersamaan di tempat lain, akibat teman-teman lakukan itu menaikkan entropi alam semesta. Kayak apa ya? Namanya butterfly effect lah, apalah itu. Kalau pernah lihat di psikologi. Oke, intinya kalau ada proses spontan, entropi alam semesta akan naik. Entropi alam semesta itu adalah entropi sistem kita, kosan, reaksi kimia, gelas kimia, sistem ditambah entropi lingkungan. Gitu. Ya. Oke, kebayang sampai sini. Oke, intinya grup kedua adalah kalau ada proses spontan, entropi alam semesta akan naik. Meskipun entropi sistemnya berkurang, tapi entropi alam semesta dia akan naik karena alam semesta cenderung menuju ke tidak teraturan. Ya, jadi delta S alam semesta adalah delta S. Ini saya hapus dulu ya. Sebentar, cara hapus itu pakai clear. Kok nggak hilang ya? Rasa. Kok nggak bisa hilang? Oh, bisa pakai ini. Sebentar. Saya nyoretnya pakai ini ya, PowerPoint ya. Pointer. Ini rasa. Nah, oke. Sebentar ini. Ini kenapa gini? Sebentar. Saya agak sedikit cupu dengan ini. Udah lama saya agak PowerPoint. Oke, kita masuk ke kedua. Oke, kelihatan kan ya? Tadi delta S total itu alam semesta ya. Delta S alam semesta itu akan sama dengan sistem yang kita punya ditambah lingkungan. Sistem yang kita punya itu yang kita amati, misalkan nanti kosan berantakan jadi rapi, reaksi dari padat menjadi gas, dari gas 1 menjadi gas 2, dari liquid menjadi cair, itu sistem yang kita amati. Lingkungan ada di luar itu. Ini udah dibahas di Kida 1 ya, saya nggak akan bahas terlalu panjang. Nah ini nak tulis sih cuma, tapi adalah delta S lingkungan itu akan sama dengan Q lingkungan ditambah dengan dibagi dengan suhu. Ini nggak kita bahas ya dari mana asal persamaan ini. Jadi delta S alam semesta ada delta S sistem ditambah delta S lingkungan. Delta S lingkungan itu adalah Q di lingkungan dibagi dengan suhu. Nah, sekarang kenapa seperti ini? Karena kita nggak bisa ukur delta S lingkungan. Kalau sistem kita bisa ukur. Teman-teman bisa amati, oh kosan saya menjadi rapi, delta S-nya turun. Tapi kan kita nggak bisa mengamati apa yang terjadi di luar kosan teman-teman. Teman-teman nggak bisa mengamati kalau alam semesta ini yang seluas ini, itu tiba-tiba menjadi lebih acak gara-gara teman-teman yang rapiin kosan. Bisa ngamati gitu? Pernah nggak ngamati? Enggak, Pak. Atau kepikiran nggak gitu? Kalau kita ngerapiin kosan, sebenarnya alam semesta itu lebih acak gitu. Enggak.
Pak. Enggak pernah, Nggak Pak. kebayang sama Enggak sekali pernah, kan? Pak. Enggak kebayang. Kenapa, Pak? Apa yang kita lakukan ngelakuin Kenapa? kosan itu membuat alam semesta lebih acak gitu. Meskipun acaknya nggak signifikan, nggak amati juga gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ini jangan jadi alasan ya. Kalau misalkan kalian diminta orang tua ngerapiin kamar, terus kalian bilang gini ke orang tua, jangan nanti kalau saya ngerapiin kamar nanti alam semesta menjadi lebih acak, nanti kiamat gitu misalkan. Jadi itu bukan alasan untuk tidak merapikan kamarnya. Gitu. Oke. Makanya kita ubah delta S lingkungan ini adalah Q lingkungan dibagi dengan suhu. Suhu bisa kita ukur ya. Nah, oke, ini sedain buat saya nurunin nih. Berarti kalau kita tulis delta S total itu akan sama dengan S sistem yang punya kita amati ditambah Q lingkungan dibagi dengan suhu. Nah, ingat kalau waktu buku belajar termodinamika 1, kalau Q lingkungan itu adalah X, maka Q sistem berapa? Min X. X. Kalau ini 10, X. maka ini adalah min 10. 10. Ya kan? Iya, Pak. Delta S total itu akan sama dengan delta S sistem. Ini tulisan saya agak jelek ya. Bukan agak, emang jelek. Dibagi Q sistem dibagi dengan T. Kenapa kita ubah sistem? Karena itu kita amati. Kalau kita ngamati lingkungan nggak susah lah. Misalnya teman-teman mau reaksi kimia di tabung reaksi. Teman-teman ingin mengamati Q lingkungan. Jangan semua di luar tabung reaksi itu dari bibir tabung reaksi sampai ujung galaksi mana itu adalah lingkungan. Kita nggak bisa mengamati itu. Maka kita ubah menjadi sistem. Karena sistem ini yang bisa kita amati. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman melakukan pada tekanan dan suhu tetap, Q ini akan sama dengan apa? Ingat? Delta H. Ya, Q pada suhu dan tekanan tetap itu adalah delta. Maka ini bisa kita tulis lagi. Delta S total alam semesta itu akan sama dengan delta S sistem, sis ya, dikurangi delta H sistem dibagi dengan T. Nah, ini kita tata ulang. Biasa persamaan pembagian itu nggak enak dilihat. Maka kita tata ulang ya. Minus T delta S total sama dengan delta H sis dikurangi T delta S sis. Ini akan pakai papan tulis ini. Oke, kebayang sini. Kenapa persamaannya kok jadi gini? Kenapa nggak delta S T delta S dikurangi delta H gitu? Nah, itulah orang-orang yang menurun yang pertama kali industri ini. Oke. Jadi ini delta H yang kita pelajari tadi ya. Kita udah bahas tadi bahwa kespontanan dipengaruhi oleh delta H kan ya. Kespontanan juga dipengaruhi oleh delta S dan juga dipengaruhi oleh T. Jadi persamaan ini itu mau merangkumkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini kita sebut sebagai kespontanan alam semesta. Ya, ini alam semesta. Alam semesta yang kita pelajari tadi yang selalu naik entropinya. Kalau dia spontan, maka entropi alam semesta akan naik. Oke. Nah, orang nggak tertarik dengan mempelajari alam semesta gitu. Maka ini bisa diganti dengan satu variabel lagi yang kita sebut sebagai delta G. G ini kita sebut sebagai energi bebas. Energi bebas Gibbs nama orang. B-nya 2 S. Ya. Jadi ini disebut sebagai delta energi bebas Gibbs.
yang aslinya adalah min T delta S alam semesta. Suhu pasti positif, nggak mungkin ada suhu negatif, maka ini pasti akan selalu delta G spontan akan negatif nanti. Nanti kita bahas lain. Oke. Jadinya ini. Oke. Sampai sini tanya dulu. Saya masih ada waktu sekitar 12 menit. Ada pertanyaan? Ini diam itu mengerti atau bingung mau ditanyain? Bingung, Pak. Bingung, Pak. Oke, bingungnya apa? Oke, teman-teman nggak akan ditanya penurunan ini. Ya, nggak akan ditanya. Ini makanya strictly kosong. Konsep paling penting, saya akan lanjut ke sini. Ya, biar teman-teman kebayang. Ini tuh hanya siapa tahu ada yang penasaran tuh. Kenapa tiba-tiba ada ini? Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ya, kita masuk ke sini. Energi bebas Gibbs. Tadi kita hari ini kita bertemu dengan dua besaran, yaitu besaran entropi yang sudah kita pelajari sebelumnya dan besaran energi bebas Gibbs. Delta H sudah kita pelajari di semester 1. Oke, ini kita bilang persamaan sangat-sangat fundamental. Ya, nggak cuma di kimia. Persamaan ini sangat sering saya pakai di riset saya juga. Ya, ini persamaan yang sangat fundamental. Delta G sama dengan delta H min delta S. Delta G itu adalah energi bebas Gibbs. Ini adalah G. Gibbs free energy. Ya. G ini aslinya yang kita bahas tadi itu aslinya adalah T delta S alam semesta. Negatif. Ya, aslinya ini min T delta S alam semesta. Aslinya, tapi kita nggak bahas itu karena kita nggak tertarik dengan apa tadi alam semesta. Tapi dia ini, delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah sekarang, kalau spontan, kita udah bahas tadi spontan, proses yang spontan itu pengennya apa? Delta H-nya? Negatif. Negatif. Delta S-nya? Positif. Positif. Berarti kalau kombinasi ini akan menghasilkan delta G negatif atau positif? Negatif. Negatif. Yang ini kita bahas ini. Kalau delta G-nya negatif, maka dia spontan. Kebayang? Bayang, Pak. Sebenarnya teman-teman juga bisa dari sini tadi. Oh, delta S kalau dia spontan, delta S alam semesta akan naik. Delta S-nya positif kan? Dikali dengan suhu yang pasti positif. Pasti positif. Dikali dia negatif, maka dia negatif. Tapi kan itu ribet ya. Maka gampang gini. Untuk proses yang spontan, delta G-nya pasti akan negatif. Atau sebaliknya, kalau kita tahu delta G-nya negatif, kita bisa prediksi reaksi itu spontan. Kebayang? Kalau kita ngitung delta G-nya negatif, maka kita bisa menentukan bahwa reaksi itu adalah spontan. Kalau kita ngitung delta G-nya positif, maka reaksi itu tidak spontan. Oke, kebayang? Kebayang, Pak. Ya, kenapa delta G penting? Tadi kita udah bahas, karena delta H saja tidak cukup. Ada reaksi yang delta H-nya negatif, tapi nggak spontan kan kita udah bahas. Delta S saja nggak cukup. Ada reaksi yang delta S-nya positif, tapi nggak spontan. Kita udah bahas. Maka dia harus kombinasi dari ketiga variabel. Delta H, T, delta S. Jadi persamaan yang sangat-sangat fundamental. Ya, simple sekali. Delta G sama dengan delta H min delta S. Delta H produk dikurangi reaksi. Delta S produk dikurangi reaksi. Delta G juga sama produk dikurangi reaksi. Gimana kalau delta G-nya positif? Kalau delta G-nya positif, berarti kebalikannya kan? Maka dia tidak spontan. Kalau delta G-nya 0, nah delta G-nya 0 ini yang antara ada nggak tiada ya? Dia tepat akan spontan atau tepat akan tidak spontan. Kebayang titik itu? Jadi di delta G sama dengan itu geser sedikit aja,
dia berubah antara spontan dan spontan. Misalkan nih, ada satu reaksi. Dia delta G0-nya itu adalah di suhu 700. Ini spontan misalkan. Ini tidak. Di suhu 700 dia masih diam aja, nggak berubah. Tapi begitu geser sedikit aja, dia menjadi nggak spontan. Geser ke kiri sedikit aja, dia menjadi spontan. Itu suatu. Kalau di fisika itu, kalau teman-teman pernah dengar, benda tepat akan bergerak. Nah itu titik itu. Jadi titik di mana dia tepat mau ngeh, itulah tuh. Oke, kebayang? Dan ini penting biasanya. Titik transisi, misalkan kita pengen tahu apakah reaksi kimia itu kapan suatu zat mengalami dekomposisi, misalkan ada apa yang dekomposisi, misalkan kita punya senyawa, misalkan N2O, dia bisa terdekomposisi menjadi N2 dan O2 misalkan, ini 2 ya, ini 2, oke, terus kita hitung delta G-nya misalkan. Oh negatif, positif, berarti dia nggak terdekomposisi. Nah nanti kita tahu, oh di suhu T sama dengan 1000 derajat Celcius, dia delta G-nya 0. Misalkan. Artinya di suhu ini dia tepat akan terdekomposisi. Teman-teman naikkan sedikit suhunya, dia terdekomposisi. Teman-teman turunkan suhunya, dia tidak terdekomposisi. Misalkan seperti misalkan. Ya, dan itu penting. Oh, berarti zat ini stabil sampai suhu 1000. Terus, kita pengen zat yang lebih stabil lagi ya, kita cari yang delta di suhu lebih tinggi, delta G-nya masih negatif atau belum berubah menjadi positif. Masih positif, belum berubah menjadi negatif. Gitu. Oke, sampai sini kebayang? Makna ini delta G kurang dari 0 itu apa? Delta G besar dari 0 itu apa? Ada yang masih bingung? Pak, boleh disimpulkan, Pak? Tadi agak bingung. Oke, disimpulkan. Untuk mengecek kespontanan reaksi, kita nggak cukup pakai delta H, delta S, dan T. Kita harus menggunakan satu variabel penting, yaitu delta G. Ini sudah mewakili semuanya. Ya, delta G adalah energi bebas Gibbs. Kalau nilainya negatif, maka dia spontan. Kalau nilainya positif, maka dia tidak spontan. Nah, ada kemungkinan nilainya sama dengan 0. Sama dengan 0 itu berarti dia tepat akan berubah. Kalau awalnya spontan menjadi tidak spontan, kalau spontan dia menjadi tidak spontan. Itu kesimpulannya. Dan yang biasa kita hitung adalah delta G. Untuk mengetahui kespontanan. Gitu. Ini kesimpulannya. Ini istilahnya contoh-contoh aja, tapi kesimpulan itu. Delta G itu adalah untuk menentukan kespontanan. Berarti jangan menggunakan delta H buat kespontanan, jangan menggunakan delta S. Delta H hanya kita tahu eksotermik, endotermik. Memang cenderung spontan kalau delta S, kalau delta H negatif. Delta S itu cenderung ke acak atau teratur. Memang kalau dia acak cenderung spontan, tapi tidak selalu. Yang selalu itu cuma delta G. Delta G negatif selalu spontan, delta G positif selalu nggak spontan. Oke, kebayang? Berarti kalau ngomong spontan atau tidak itu delta G. Eksotermik, endotermik, delta H. Acak, teratur, delta S. Tapi yang untuk spontan adalah harus delta G. Oke. Next ya. Oke, dia fungsi keadaan. Sama berarti delta G sama dengan G akhir dikurangi G awal. Delta G produk dikurangi delta G reaksi. Oke. Nah, ini yang bikin agak complicated di sini. Delta G, saya rangkum lagi ya, itu kan sama dengan tadi delta H min T delta S. Ya kan ya? Untuk spontan, ini saya review lagi, spontan, delta G-nya apa? Kurang dari 0. Kurang Negatif. Negatif. 0. Tidak spontan berarti kebalikannya. Nah, delta H itu bisa positif, bisa negatif. Ya kan ya? Iya, Pak. Delta S itu bisa positif,
bisa negatif. Suhu bisa negatif? Kelvin. Kagak, tidak ada suhu negatif. Enggak. Dia positif. Berarti suhu positif. Jadi ada 4 kemungkinan kombinasi. Delta H, delta S. Kombinasi yang pertama, delta H-nya negatif, yang kita suka tadi, delta S. Atau ini, delta H-nya positif, delta S-nya positif. Ya kan, kombinasi pertama gitu kan? Kalau gini delta G-nya gimana? Positif atau negatif? Positif. Positif. Seriusan, ini positif. Delta S-nya positif dikali negatif. Kali min. Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Hilang. Kalau delta H-nya besar, Oh, dia akan tergantung pada suhu. Suhu. Kalau suhunya besar, maka faktor T delta S akan dominan, benar nggak? iya, Pak. Iya. Sehingga delta G-nya akan jadi kalau suhunya tinggi, ya, maka delta G-nya akan Negatif. Negatif. sebaliknya, kalau delta G suhunya rendah, delta G-nya akan Positif. positif. Oke, kebayang? Saya ulang lagi di sini. Kalau dua-duanya positif, delta H ini cenderung buat delta G positif. Kalau ini positif ya. Delta S-nya, kalau ini positif, tapi dikali negatif, maka dia jadi negatif. Cenderung delta G-nya negatif. Jadi yang menentukan adalah suhu. Kalau suhunya besar sekali, maka faktor ini akan dominan. Sehingga dia menjadi negatif. Kalau suhunya kecil, maka faktor delta H akan dominan. Oke. Sekarang kita ganti. Delta H-nya positif. Delta S-nya negatif. Apa yang terjadi? Oke, kalau delta H-nya positif, delta G-nya positif kan ya? Iya, Pak. Kalau Ya. delta S-nya negatif, Positif. delta G-nya, Positif. Positif. maka reaksi ini delta G-nya selalu positif. Maknanya apa? Delta G selalu positif? Dia Tidak selalu tidak spontan. Tidak spontan. Dan tidak pernah akan spontan. Ya? Kalau ini maknanya apa? Dia spontan pada suhu tinggi. Ya kan ya? Saat suhu Iya. tinggi, tidak spontan saat suhu rendah. Saat suhu itu T ya, T rendah. Contoh yang ini ya, spontan pada suhu tinggi, gak spontan suhu rendah itu misalkan contohnya adalah air menguap. Ya kan ya? Air menguap, dipanaskan dia spontan, di suhu rendah dia gak jalan. Itu contoh yang pertama. Oke, yang kedua ini agak jarang kasus ini. Oke, sekarang selanjutnya delta H negatif, delta S positif. Apa yang terjadi? Negatif. Negatif. Oke, dari delta H negatif, dari delta Negatif. S negatif juga. Iya. Delta G-nya akan selalu Negatif. 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 Maknanya apa? Selalu Selalu spontan. spontan. Spontan di semua kondisi. Jadi suhu berapapun dia akan spontan. Oke, terakhir. Ini negatif. Ini negatif. Delta H-nya pengen spontan, ya kan ya? Delta S-nya nggak spontan. Berarti menentukan adalah T. Suhu. Kalau suhu rendah apa yang terjadi? Ini kecil. Maka delta H yang menentukan kan ya? Maka pada suhu rendah, pada suhu tinggi dulu, suhu tinggi. Pada suhu tinggi, maka ini akan dominan. Pada suhu tinggi ini dominan. Negatif, ketemu negatif jadi positif. Maka pada suhu tinggi, delta G akan jadi positif. Maknanya pada suhu tinggi dia tidak
spontan. Tidak spontan. Nah, sebaliknya kalau suhu kita turunkan, ini mengecil. Ya kan? Maka delta H yang akan menentukan. Maka pada suhu rendah, delta G-nya akan negatif. Negatif. Anaknya dia spontan. Berarti reaksi ini, tipe ini adalah spontan pada suhu tinggi. Kalau yang sebaliknya sama-sama positif, spontan pada suhu ini spontan pada suhu rendah, kalau sama-sama positif spontan pada suhu tinggi. Tapi ini tuh gunakan logika kalian ya, dari tanda ini aja. Ini hanya main tanda kok. Gak usah dihafalin, oh ini lihat tandanya aja. Gak lupa, lihat tandanya. Delta H akan cenderung spontan kalau negatif, delta S cenderung spontan kalau positif. Tapi penentunya adalah tetap di delta G nanti. Oke, sampai sini